Dari tuyul kan, itu yang tuyul dia itu memang ya. kayak- Dan Dubai Fashion Week kan it's a huge deal gitu ya. Ceritain dong gimana sih pengalaman lo di sana? Aduh seneng banget karena menurut mereka gue tidak merepresentasikan perempuan Indonesia karena mereka takut. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Wah seru, ada properti, makin kesini makin seru. Hari ini gue super excited karena akhirnya si perempuan ini datang ya ke podcast gue. Jadi gue kedatangan tamu kita hari ini tuh bener-bener definisi yang glow up yang bikin satu Indonesia terpana, bener nggak? Ya, dan memulai karir sebagai aktris cilik yang ikonik banget lewat Si Cemong, terus juga akhirnya dia bertransformasi jadi sosok yang banyak banget netizen bilang Zendaya-nya Indonesia. Dan gak cuma jago acting lewat perannya sebagai Maria di Imperfect, tapi dia juga baru aja bikin bangga dengan tampil atau ikut runway di Dubai Fashion Week tahun lalu di 2025. Fakta uniknya nih, fun fact, dia tuh juga seorang atlet bowling. Yang ya bener ya, atlet bowling. Jadi daripada lama-lama kita langsung aja panggil ini dia, Zaza Utari. Ya ampun, apa kabar lo? Apa kabar? Tadi kan udah di depan. Oh iya bener ya, kan cerita Gimik banget sih. showbiz aja Beb, maksud gue. Karena industri ya. Iya bener. Apa kabar sih? Ih kabar baik loh. Akhirnya gue main-main kesini. Iya, lu kan dari awal gue susah banget ya. Kenapa sih tuh kalau susah kayak gitu? Emang males aja. Oh, gak apa-apa. Bukan sibuk kok, gue gini-gini aja santai sebenarnya Lu kan hari-hari gue. keseringan cedera, main bowling, cedera, lu kabarin gue. Tapi gue udah lama gak main bowling. Oh serius? Terakhir kapan? Aduh kayaknya 5 bulan lalu deh. Karena gue kan sempet kena CTS kan Apa tangan tuh? gue. Jadi kayak tendonnya itu ada yang sobek. Terus dari situ Lu juga gue begajulan sih main bowling kayak repot deh. harusnya pakai kaki aja ya. Iya main, bener, lu pakai tendang. Iya jadi dari situ gue kayak aduh agak males ya. Agak males gitu. main Cuman bowling. kayaknya bakal balik lagi, cuma nggak tahu sih. Oh belum tahu kapan ya. Tapi emang dia tuh multi talenta banget ya. Gue tiba-tiba denger dia main bowling tuh yang kayak ngapain sih Sa? Gitu kayak bagus menemukan hobi baru tapi kayak kenapa gitu bowling kan. itu random sih. Awalnya berarti waktu itu lu bowling ngapain ya? Karena keluarga kan Mima sama Ayah kan emang main bowling dulunya. Terus tiba-tiba kayak pengen bowling lagi gitu. Jadi ya udah gue seriusin bowling. Oh gitu. Tapi itu sama keluarga itu sebelum kita main bowling bareng-bareng itu apa setelah? Iya, pas kecil. Gue tuh pas kecil. Oh dari dulu ya? Terus gue waktu masih bayi, jadi orang tua gue punya kayak toko kelontong di tempat bowling itu dulu banget tahun 2000, kayak tahun 2000-an deh sampai gue lahir bayi. Terus udah dari situ udah nggak lagi, terus fokus di dunia entertain, terus lupa lah sama bowling. Terus akhirnya pas gue gede akhirnya main lagi. Gitu. Oh gitu. Ceritanya. Tapi sekarang nih apa nih kesibukan lo lagi ngapain nih sekarang? Gue kemarin baru selesai series, terus lagi mau promo-promo, terus kayaknya bakal mau ada series lagi tapi gue belum tahu. Oh gitu. Kemarin series apa? Kemarin series judulnya Ganteng-Ganteng Genteng. Jadi sempet syuting di Majalengka gue. Lucu banget judulnya. Sama siapa aja sih? Ada Antonio Blanco, ada Rafli Altama, ada Dian Sidik, ada Jasmine Nadia. Siapa lagi lupa. Rame ya, pokoknya rame ya. Pokoknya Lu syuting di Majalengka? Syuting di Majalengka gue. Dari Majalengka ke New York ya? Emang gitu, kan ceritanya Ghost Internasional kan. Oh benar. Ke New York tuh apa recharge? Energi apa gimana sih? Kayak tiba-tiba gue tuh bener-bener gak habis pikir sama kehidupan orang ini. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba udah di Bangkok, tiba-tiba udah di mana. Kenapa sih, Za? Ya jalan-jalan kan itu akhir tahun kan kemarin. Terus jalan-jalan sama keluarga. Kebetulan adik-adik gue kan fokus sekolah kan. Jadi liburnya cuma pas akhir tahun. Jadi yaudah sekalian yang jauh gitu. Cuma 2 minggu sih. Tapi 2 minggu lumayan sih. Lumayan sih ya. Lumayan lah ya. Tapi kan lu 2 minggu juga kesana kemari. Iya. Gak ke New York doang kan? Ke San Francisco juga, ke LA. Ini tuh ada yang lucu ya. Kenapa ya? Apa ya? Dia cerita, iya nih gue pengen liburan akhir tahun. Oh kemana? Ke New York. Iya, terus habis dari New York gue pengen jalan-jalan kayak ke LA, kayak ini. Lo tau gak sih kalau dari New York ke LA itu flightnya nggak bentar? Iya, gue nggak tahu cuy. Gue tuh bener-bener nggak tahu soal Amerika gitu deh. Nggak tahu, nggak paham ya Mbak. Nggak paham gue. Gue kaget pas dari
dari mana ya gue terus mau ke LA, itu Heeh. ternyata 6 jam naik 6 jam, pesawat. bener. Gue pikir cuma 1 jam. Oh bener, lu pikir kayak, ke ini kali ya, ke Jogja gitu Iya, ya. kebanyakan di Bekasi kan, Iya Wak, jadi kan? gue nggak ngerti, Heeh heeh. Kelihatan banget Jadi kayak Kartinanya ya, Wak, aduh capek deh gue. ini lucu banget kayak iya, dari, New York kayak gue pengen jalan-jalan bentar aja ke LA gitu. Tau gak sih flight-nya nggak sebentar itu, terus kayak, Dia "Iya gue juga ngasih baru tahu tahu," gini-gini. Sialan. makanya, aduh aneh Dia banget nggak cross ya. check dulu kayak Nggak, itinerary-nya ya. Iya 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 iya. aduh Tapi aduh, looking back nih Za, lo mhm, kan udah lama banget kita kan udah sahabatan juga udah lama banget gitu. heeh. Kita udah tahu lah Iya ya kehidupan ini Allah, ya ya Allah, kan, kita dari kecil banget. dari kecil banget. Gue tuh pertama kenal Zaza tuh kita sinetron bareng ya. Tapi kan sebelum itu kita udah kenal juga, karena orang tua kita saling kenal juga kan, Iya iya, tapi bener-bener di dari mana ya? kecil. Awalnya nggak tahu deh dari mana, kayak dulu banget waktu zaman-zaman kita masih casting-casting nggak sih? Iya, kayaknya pernah ketemu apa gitu ya. Heeh, kayak kita kenal dari tahun 2010 deh, ya nggak sih, Om? 2010 ya? 2009? Ya 2009 ya Allah, Allah, artis cilik lo ya? ih masih kinyis lu juga, Ah, lu jangan suka bener. gitu deh, lu. Sekarang kita ngebahas tentang awal lo jadi tuyul. Aduh, astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba langsung tuyul nih? Hah? Iya udah boleh, kenapa Oh iya tuh bener. tuyul? Enggak, maksud gue awal lo akhirnya terjun ke industri entertainment tuh Heeh. gimana sih, Sa? Karena keluarga gue kan emang basic-nya di dunia entertain kan, Mhm, ada yang dulu model, pembawa acara juga, terus mhm. main sinetron juga, terus karena dari kecil gue emang suka tampil di depan kamera, emang Bener. narsis ya, Iya, banci terus tampil banci ya? tampil, Heeh. jadi sama orang tua gue difokusin, ya udah kalau kamu mau, di dunia, perfilman difokusin gitu. Jadi ya Gitu. udah fokusnya Jadi di situ. awal tuh berarti apa, project apa? Seingat lo? Karena kan lo dari kecil banget, Sa. Jadi tuyul. Dari tuyul kan? Itu yang tuyul Dia itu pertama ya? kali gue syuting tuh jadi tuyul, gue disangkutin di pohon pakai pampers doang. Bayangin nggak, umur 1 tahun gue, pertama 1 kali syuting tahun. gue umur satu Ya Allah, tahun. bayi tuyul gitu ya, Bayi Sa? tuyul keriting, Ngerti, ya tuyul keriting sih kan. statement sih. Terus terus terus. Terus ya udah pas dari situ gue suka Heeh. syuting, ya Oh, pikir udah. gue suka berperan jadi tuyul Jadi tuh aku tuyul. enjoy banget. Iya, jadi ya udah sama orang tua, ya udah deh kamu kalau Heeh. emang seneng syuting ya udah gitu. Oh, jadi difokusin setelah itu. Tapi Difokusin. childhood lo seperti apa nih? Karena, lo dari umur 1 tahun udah di Mhm. entertainment gitu. Apakah itu menghilangkan, momen-momen childhood lo apa enggak? Banget lah, apalagi kayak ngelihat sekarang kayak teman-teman gue yang baru berkecimpung di industri ini Mhm, tuh mereka kan punya masa kecil yang kayak sama temen-temennya di bener. sekolah apa segala macam, sementara tuh gua nggak punya Iya, gitu. Dan kayak udah di umur sekarang teman-teman gue ya cuman kayak di industri ini doang, mhm. bukan yang dari sekolah. Kan biasa kan teman-teman yang kayak iya nih gue mau ketemu sama temen SMP gue atau kayak Iya, temen bener. SMA gue tuh nggak punya itu. Itu Iya yang gue iya. kayak, duh kok sedih ya kalau dipikir-pikir. Cuman yang bikin senengnya dan mungkin bangganya ya, maksudnya gue ngerasa sedikit bangga sama diri gue adalah kalau orang baru mulai, Mhm. gue udah mulai dari lama, itu Iya, sih. mereka baru nyemplung lo udah kering gitu kan maksudnya. Bener bener bener. Gitu. Jadi sekarang gue udah kayak, "Duh kok bosen ya?" Gitu. Mhm, Sementara orang-orang baru yang kayak, "Oh pengen ikut ini, main film ini, bla iya, bla bla," gitu. Tapi gue kayak ada banget ngerasa jenuhnya gitu, mhm. kayak pengen ngerasain hal yang lain sih sebenarnya. Tapi apakah ini juga jadi cita-cita lo dari kecil? Masuk ke industri entertainment atau kayak Mmm. jadi artis gitu, itu cita-cita lo apa enggak? Cita-cita gue juga Mhm, sebenarnya karena emang gue suka kan, iya. balik lagi tadi yang gue bilang karena emang gue suka tampil di depan kamera jadi emang ya emang hobi gue aja Iya. sebenarnya. Jadi along the way tuh jadi karena kan pas kecil mungkin kita nggak tahu sebenarnya kita mau jadi apa gitu kan Iya ya, iya, benar benar, gitu. Jadi itu sih. along the way lo ngerasa kayak, oh mungkin ini memang, bidang yang lu cintai juga, lu Yes, suka mhm, juga gitu ya. iya, Tapi ada nggak, sosok atau artis atau apa gitu mhm, yang jadi panutan lo banget nih, lo look up mmm, to them gitu? sebenarnya sih kalau panutan banget tuh nggak ada. Gue tuh dari dulu nggak punya yang kayak, gue suka banget sama artis ini, terus Mhm, kayak gue pengen banget jadi dia tuh nggak ada. nggak ada ya? Tapi pas gue kesini terus dimiripin sama Zendaya, Mhm, gue ngelihat kayak, apa ya, mmm karirnya dia tuh bagus banget, iya iya terus iya, udah gitu film-film yang dia mainin apa segala macem, dan dia memang hobi juga kan mhm, di dunia perfilman dan dia memang seriusin bidangnya gitu, bener. dan gue jadi kayak,
oh nih orang kayak berbakat banget Iya ya, nih kayak keren nih ih gitu ya. keren nih Heeh. gitu bisa dijadiin contoh gitu. Gue cuman kayak gitu doang sih, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi Zendaya terus gue Iya. kayak bener-bener kayak pengen ngikutin jejaknya, enggak. Karena menurut gue setiap orang ya punya perjalanannya Bener. masing-masing, jadi gue ngikutin aja alurnya seperti apa gitu. Tapi gue ngelihat ya ketika lo tuh sempat ada masanya di mana netizen tuh Mhm. gila ini Zendayanya Indonesia gitu-gitu Mhm kan. mhm. Itu tuh bener-bener kayak gue mikir iya juga ya mirip lagi. Maksudnya nggak cuma kayak physical wise, tapi Masa sih? iya maksud gue kayak dia kan juga multi talented banget. Heeh. Dia juga actress bagus banget Heeh juga heeh. gitu. Terus dia model juga dan kayak gue ngeliat itu di lo gitu loh. Eee, maksud Heeh. lu kayak gue tuh seneng apa enggak? Heeh. Oh, iya siapa sih yang nggak seneng dimirip-miripin sama orang yang berbakat Iya bener. gitu, cuman gua nggak sukanya kalau misalkan, eee, orang-orang tuh ngeributin kayak, "Enggak lah Zendaya," kan jadi suka ada di komen TikTok gua Heeh. kayak, "Gila ya dia lebih cantik daripada Zendaya." Kan orang kan ngelihatnya beda-beda kan, Iya. terus jadi ada yang ribut kayak, "Enggak lah Zendaya kan, lebih berprestasi, Zendaya lebih ini Mhm. bla bla bla." Gue tuh malesnya lebih ke itu, Iya maksud gue ribut-ribut di kolom komen ya. nggak apa-apa kalau lu mirip-miripin, tapi maksudnya, jangan ngelihat gua kayak gua seakan-akan ngikutin Zendaya banget gitu, ngerti Ngerti nggak sih? ngerti Kayak ngerti. Sasa ya Sasa, Zendaya Mhm. Zendaya gitu. Oh, Lagi pula iya. Zendaya juga nggak mau kali dimirip-miripin sama gue. Siapa bilang. Iya, emang gua mancing aja sih biar lo ngomong gitu ya kan. Aduh gue kepancing, gue gak suka deh kayak gini. Tapi kayaknya iya deh, kayaknya dia gak mau. Salah lu. Enggak. Oh gue, sorry tadi tiba-tiba kayak glimpse gitu, gue keinget, kayaknya gue kenal lo tuh pas gue main ke set Keluarga Minus deh. Masa sih emang lo pernah ya? Gue pernah main ke Keluarga Minus. Oh kayaknya iya ya, pas itu aja masih kecil banget Itu masih kecil gue. banget. 2008 Iya kayaknya 2008 deh. itu ya? Heeh. Ah itu stres sih. Kicik Tiba-tiba banget. lompat, soalnya gue tiba-tiba keinget gitu. Iya Iya gue iya kapan iya kenal iya. lo ya gitu. Iya iya, pernah kalau nggak salah. Heeh, itu kan di dekat MT Haryono situ kan? MT Haryono, iya Iya. benar. Ya kayaknya di situ deh sebelum akhirnya Kayaknya. si Cemong. Heeh. Si Cemong kita satu sinetron bareng dan Mhm. tapi gue penasaran sama si Cemong ini. Mhm. Itu salah satu turning point lo apa enggak? Project itu? Salah satu, iya. Karena itu kan Salah gede banget satunya. pada saat itu ya. Iya, terus udah gitu waktu itu kan belum ada sinetron yang kayak ya sinetron drama percintaan gitu udah ada, cuman Mhm. maksudnya yang sinetron keluarga zaman itu tuh Agak si Cemung susah, iya. iya agak susah dan si Cemung itu kebetulan kayak alur ceritanya seru, Mhm. terus menarik, terus gak monoton, terus udah gitu nggak yang kayak bukan peran utamanya kayak cewek cantik apa segala macem, terus Mhm. kayak mix bule, kan sekarang kan kayak gitu Iya, kan. tapi kan Nah, lu mix. ya tapi kan iya siapa yang tahu? Maksudnya siapa Ya yang tahu? ya maksud gue kan ya lu lihat aja bentukan gue kayak begitu, mana ada orang yang tahu gue. Kribo lucu. Iya, tapi kayak apa ya gue bentukannya, ya keluar masuk selokan gitu mana ada yang tahu gue ada bule-bulenya. Gitu, maksud gue Iya. nggak boring gitu. Mhm. Jadi makanya mungkin orang banyak yang nonton, terus ceritanya fresh aja sih menurut Fresh gue. ya benar. Anak-anak juga kan, kan Iya. peran utamanya anak-anak. Benar. Dan itu seru banget sih. Gue syuting sama Zaza tuh, lu inget gak sih masa-masa kayak kita selesai syuting cepat main ice Oh skating. iya, benar. Iya kan lu amnesia Terus mungkin gak ingat ya. enggak, gue Oh iya ingat. Terus benar. bikin video-video parodi. Parodi Dub Smash dulu ya. Iya, bener. Dub Smash Kayak orang parah. bener deh Kayak orang kita. bener ya, kayak orang. Heeh. Tapi itu apa ya? Mungkin respon keluarga lo ketika tahu oh ternyata si Cemong nih jadi besar banget gitu. Mhm. Responnya kayak gimana ngelihat itu? Ya gimana? Dia biasa aja ya. Biasa aja. Ah anak gue udah gede. Bagus gitu. syuting lagi dia Iya cari duit. bagus nih, bagus. Bener-bener. Iya gitu. Gitu aja ya. Tapi maksudnya mereka seneng karena Mhm. ternyata respon orang-orang positif Iya, gitu, bener. banyak yang suka gitu. Mhm. Tapi lo harus Santai. tahu nih, Mhm. waktu kecil Iya. ada yang sawan sama gue. Siapa sih? Ada anak lu tau sawan gak sih? Ketakutan Sawan tuh coy. kayak panik gitu kan kayak
Astagfirullahaladzim, jadi gue lagi syuting di mall. Heeh. Terus ada anak kecil, dia kan belum ada dosanya ya Iya, kan, masih polos masih begitu kan, polos. Terus dia ngeliat gue, dia ketakutan. Lu apain sih, Karena Sa? rambut gue kan gede banget kan Rambut dulu. lu agak lebar sih dulu. Terus kayak nggak kelihatan gitu kan, karena gelap banget gue. Jadi kayak, wah kok ini rambutnya doang nih yang Lu jangan kayak gitu dong. mungkin gitu kan. Jadi anak kecil takut, kasihan. Ya Allah, Sa. Nangis. Kebayang. Aduh. Terus ya udah gue udah jawab Lu juga kurang ajar. gitu. Gitu. Iya. Tapi kan apa ya, maksud gue perubahan lu tuh juga ya semakin besar kan ya semakin dewasa kan kita akan glow up juga gitu kan. Dulu tuh lu sebenarnya juga cakep-cakep aja sih menurut gue. Tapi muka lu penuh dengan kebohongan. Lu lihat deh tuh di kamera. Muka lu fake. Enggak loh, Za. Gue tuh kan, gue selalu bilang, lu cakep kok. Apalagi zaman-zaman Masya Allah. rambut lu warna-warni, lu inget gak? Nggak jelas tuh. Yang dikepang-kepang gitu kan. Nggak Iya. jelas. Iya. Itu lagi mencari jati diri, Lagi biasa. benar. Kan pertumbuhan Kak. Tapi mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu dan mungkin bertanya-tanya juga gitu. Apakah emang aslinya sosok Zaza Utari tuh lucu atau enggak sih sebenarnya gitu? Ih, gue nggak tahu ya. Terus udah gitu banyak lagi yang komen kayak, kok sekarang dibuat-buat sih, nggak lucu lagi kayak dulu. Ya lo pikir aja sendiri. Maksud gue kalau emang lagi promosi series atau film, ya masa gue begajulan? Iya Ya namanya dong. orang udah dewasa kan, orang harus ngeliat gue Beranggun. anggun gitu. Harus ada ayunya, Ada. pembawaan dirinya juga harus Betul. diperhatikan gitu. Jadi nggak selamanya gue harus bagajulan gitu loh. Iya. Maksud gue itu yang gue kesel, kayak kenapa sih sekarang berubah, cara ngomongnya aja berubah. Gimana berubah nih Ayu apa yang berubah dari gue? Nggak ada. Menurut gue kayaknya lebih ke menempatkan diri Menempatkan di diri, satu iya, situasi iya, ya. benar. Maksudnya lo kan pasti ketika lo acara formal lo nggak mungkin kayak apa Iya, repot benar. gitu kan, nggak mungkin. Terus apalagi kan biasa kalau promo series apa segala macem kan ada partner main kan. Iya. Kalau gue nya tantrum, ya tuh orang juga ini bisa nggak ganti pemain? Iya Jadi kan? malu gitu. Bener. Jadi jaga diri. Ya maksudnya pembawaannya harus Iya. dijaga gitu. Bener. Dan mungkin karena lo tuh maksudnya orang-orang tuh udah kenal lo dengan peran yang komedi gitu kan. Jadi mungkin orang punya ekspektasi kalau misalkan, oh dia tuh emang lucu, dia tuh di segala situasi apapun lucu. Iya, Tapi kan iya. sebenarnya nggak juga gitu. Nggak juga. Terus udah gitu banyak juga yang bilang kayak, kangen ya Sasa yang lucu, Sasa yang masih banyak ngelawak apa segala macam. Lo atur deh hidup gue, Iya, harus repot gimana nih. gue? Heeh. Orang tua lo, orang tua gue lo. Iya. Itu kan maksud gue kayak, ya gimana ya? sih? Kan orang kan ada fasenya harus begini, harus Bener. begitu gitu. Dan semakin dewasa kan kita semakin sadar. Mungkin kalau pas kita kecil kan kita kayak ya udah have fun go mad aja kan. Iya. Orang-orang nggak merhatiin ke situnya sih menurut gue, kayak ya udah kayak asal ngucap aja mereka. Bener. Tapi proses selama lo kan lo udah dari kecil juga di industri entertainment gitu ya. Proses beranjak dewasa lo ada nggak sih kayak hal-hal yang lo baru pelajari atau mungkin baru lo dapet ketika lo di umur yang sekarang gitu? Etika sih. Lo dulu nggak ada etika ya? Bukan gitu lo. Sorry. Gimana maksudnya? Maksud gue kan makin kesini itu kan banyak nih gue temuin nih di industri ini ya. Apalagi kan lu banyak dong pasti ketemu yang seumuran sama kita. Banyak. Terus karena mungkin mungkin baru berkecimpung jadi nggak tahu cara menempatkan diri seperti apa. Terus etikanya juga kadang nggak dijaga gitu. Maksud gue kayak cara berkomunikasi apa segala macam, terus Betul. sopan santun. Itu sih yang gue pelajarin ketika gue di umur sekarang, kayak oh ternyata beruntung juga ya gue kayak ada di industri ini sejak kecil, jadi gue tahu kayak harus beretika seperti Iya. apa gitu. Karena itu penting banget loh, apalagi Penting. industri ini kan sangat it's very important untuk kita tuh jaga attitude gitu ya. Bener. Dan gak bisa dipungkiri, maksudnya banyak banget ya kita ketemu lah ada beberapa Iya. 1-2 orang yang mungkin memang track record dalam nyemplung ke industri ini tuh belum terlalu lama, jadi mereka masih perlu banyak Iya. hal-hal yang dipelajari juga gitu. Tapi
Karena mungkin sekarang era sosial media juga kali saya, Iya, gampang iya, banget viral, gampang banget, untuk menaikkan, eee, eksistensi, mhm, jadinya iya. nggak memikirkan ke sana. Nggak mikirin tapi banyak juga sih yang berkecimpung udah lama, tapi memilih untuk kayak, eee, "Oh gua kalau gimana ya bahasanya, maksudnya karena gua udah lama nih, Mhm. gua udah senior, jadi semau-mau gua aja," Oh itu gitu. juga Ada ada juga tuh lagi, yang iya ngebangun iya iya. branding-annya tuh kayak gitu, Mhm, gitu. Cuma maksud gua, nggak ada untungnya lagi nggak ada kalau untungnya. kita kayak gitu menurut gue Malah ya. rugi nggak sih jadinya Malah kayak rugi. nama kita yang Nama dipertaruhkan kita gitu. benar dan yang kayak gitu tuh nggak tahu kalau banyak orang yang ngomongin di belakang gitu. Betul, Jadi ya sebisa mungkin lah kita nggak usah public figure dong ya, tapi menurut gue semua orang iya, memang harus tahu etika gitu, harus setuju. belajar. Mhm. Dalam berbagai aspek pekerjaan sih menurut Yes, gue, betul. Mhm. gitu. Tapi, gue juga sempet, mikir tuh gini loh, mungkin karena kita tuh dulu, zaman belum ada sosial media, Mhm. itu kan kita mencoba untuk, mempertahankan nama baik kita Iya kayak betul. dengan, orang-orang yang profesional kayak misalnya Iya, produser apa segala iya. macam. Jadi kita tuh Dan kita jaga berusaha untuk banget. impress, Heeh, mereka kan iya, gitu dengan, pembawaan kita bener. gitu. Iya iya kayak gitu sih. Iya kan? Jadi itu Mhm. menurut gue itu ngaruh Setuju. sih. Iya Itu iya 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 ngefek iya. banget, akhirnya kita growing up juga Mhm. mencoba untuk sebisa mungkin etika tuh penting banget. Yes. Itu menurut gue etika dan, attitude tuh lebih penting nomor satu, kedua baru kayak skill, Yap. lo talent dan segala Ah hah, macamnya gitu iya, ya. benar benar setuju. Iya, kayak gitu. Tapi, gue juga penasaran, berarti lo dari sinetron nih, Mhm sinetron terus akhirnya lanjut ke film. mhm. Ada, yang berbeda nggak sih dari itu? Mmm, berbedanya sih nggak nggak sebegitunya ya, Mhm, cuman mungkin, treatment ketika syuting aja sih bedanya kalau sinetron dan film. Karena kalau film kan memang sangat diperhatikan ya, mhm, scene by scene-nya, ya, terus udah gitu treatment syutingnya seperti apa, mungkin perbedaannya di situ sih. Karena mhm, kalau film lebih detail gitu, kalau sinetron kan kayak hajar aja wajar gitu. aja. Apalagi kalau misalnya sinetron kejar tayang, aduh, Mhm, lo pernah iya. nggak sih sinetron kejar tayang gitu tuh? Iya, kan si Cemong kan Kejar jatuhnya tayang ya? kejar tayang. Gue waktu itu diseret yang gue jatuh berapa meter Oh iya di bener. Oh aspal, iya itu terus gue gimana, Za? luka di sini. Iya, karena, waktu itu si yang bawa motor itu Heeh. diambil dari pengunjung Taman Mini pada saat itu, dijadiin ekstras karena kagak ada pemain lagi. Terus kan dia nggak ngerti kan ya Iya, speed-nya apa segala macem, ya dia bawa motor aja kayak sehari-hari dia bawa iya, motor. Terus ceritanya gue pegangan di belakang itu, pakai skateboard iya, lo gue. kayak kayak pengen ngikutin apa Heeh, gitu ceritanya ya? gue lagi pengen ngikutin, terus pegangan lah di belakang Mhm. motor itu, terus udah gitu dia melaju dengan kencang, terpental lah gue, keseret srot, berapa Apalagi meter badan lu kan gue, dulu ini banget cungkring badan banget lu, kan gue, iya. gitu. Terus ya Kebawa udahlah angin nggak melayang tuh? gue, mhm. Terus di sinilah abis, sampai yang kayak ngerti nggak sih putih? Aduh ngerti, Bukan yang kayak langsung berdarah, tapi yang kayak putih banget, yang darahnya tuh kayak berapa menit baru keluar baru gitu, keluar, karena kulitnya kekikis. kekikis semua. Terus di sini, di dengkul, terus di Heeh. sini juga. Terus udah gitu, udahlah ini harus tayang besok nanti malam. Oke, Kan nggak bisa kan nih si Cemongnya luka nih, ya kan, bener. keseret. Terus dibawalah gue ke RSPI. Pas di RSPI gue ngeliat TV, terus orang-orang pada ngeliat gue, "Lah ini yang di TV sama yang ini sama nih lagi nih." "Lah kenapa Mbak?" Digituin Iya. gue. Terus ya udah pada saat itu gue langsung diobatin, ya Allah kejernya gue kayak apa. Aduh. Terus terus, ininya Line Pro-nya bilang kayak, Mhm. "Kamu tetap mau lanjut syuting apa gimana? Kalau misalkan kamu milih untuk istirahat, ya paling kantor harus bayar denda sih, kalau nggak salah 5 miliar deh." Terus gue kayak, ya terus lo expect apa, ya udah Iya. yuk syuting lagi gitu. Akhirnya lo lanjut syuting setelah itu? Lanjut syuting, mungkin itu juga yang, orang-orang nggak tahu, kan banyak yang bilang jadi artis tuh enak ya, tapi Nah, mereka nggak mikirin resiko-resiko itu. bener bener. Sebenarnya banyak banget loh hal-hal yang nggak bisa dibilang kayak jadi stigma gitu. Oh jadi Mhm, artis tuh enak, lu cuma kayak, iya, oh ya lu ngomong depan kamera apa segala macem, dibayar banyak dibayar, duit, di-make-up-in, lo cakep, pakai baju heeh, bagus, apa iya, segala macem. Padahal kan banyak banget resiko-resiko yang salah satunya iya, resiko syuting seperti itu gitu. mhm, Kayak di luar kendali, di luar kontrol, tapi juga,
kita harus sebisa mungkin gimana caranya tidak merugikan pihak manapun. Yes, bener. Kayak Zaza waktu itu lo berdarah-darah, apa luka-luka Iya. segala macam, tapi kan lo harus tetap Tetap profesional, syuting, gitu. gimana, Itu jadi salah satu gitu. konsekuensi resiko juga Terus yang yang kebanyakan kayak tipes Nah. gitu-gitu, gue adegan fighting apa segala macem, terus lagi tipes. Mhm. Lo tipes aja bangun dari kasur terus ke kamar mandi aja meleot. Meleot, Nah, kita keliengan. harus tetap fighting, harus tetap kelihatan Iya, fresh. bertarung, lo masih bertarung. Terus gue jadi si cemong, belum lagi ketawanya hehehe gitu. Dengan mukanya dia yang sangat periang itu, lu bayangin gue Iya. lagi tipes harus begitu. Ngerti banget lagi. Tapi lu pernah ngerasain gak sih kayak lu syuting terus sambil kayak diinfus saking kayak Pernah. gila Nah, ya. pas itu terus udah gitu kayak udah nih selesai fighting, terus bapak gue sini yang ya mau muntah ya colok. Terus kayak udah selesai muntah ayo syuting lagi Ngerti. gitu. Jadi Ngerti, kayak ngerti. ya Allah. Karena gue juga pernah tahu banget. ada salah satu sinetron gue main, gue tuh lagi tiba-tiba gitu, jadi kayak gue kena virus di lokasi syuting, gue nggak tahu kenapa, gondongan apa tau gak sih gondongan? Gondokan lo. Gondokan ya? Heeh. Wah parah Za, gede banget. Lu lagian lu kenapa? Kayaknya gue nggak higienis deh. Ya lo tahu makan nasi kotak di situ nasi Oh, iya. ini nasi dingin lo tau Gondokan lo. iya gue makan nasi adem apa begitu kan Iya, kena bener. gue terus Ya kayak Allah. gue tuh ceritanya jadi preman cilik. Lu udah jadi pohon, jadi preman cilik. Lu jadi apa lagi sih? Heran gue. Aduh gue melalang buana deh. Melalang Gue dulu tuh buana. bener-bener gue lagi sakit banget di sini. Gue gede pol, tiba-tiba gede. Terus jam 2 pagi kan masih syuting ya. Terus akhirnya diakalin. Gue tuh belum bisa cabut. Gue tuh pengen ke klinik karena gue bener-bener badan gue parah, panasnya gokil. Terus kayak gue tapi menggigil. Ngerti gak sih kayak lo panas badannya tapi menggigil. Terus ini gue gede banget, sakit banget. Tapi gue nggak bisa karena gue harus syuting juga selesaiin scene. Nah gue kan jadi preman cilik ya pada saat itu ya. Jadi gue tuh harusnya ngebully si pemeran utamanya ini tuh gue yang ketawa-ketawa seneng gitu. Malah lo yang diketawain. Lo harus tahu tiba-tiba angle pokoknya kamera gue harus ngambil dari sini biar ini ketutupan gitu kan. Terus gue tuh nggak bisa nahan nangis karena ini sakit banget. Bener-bener sakit pol. Akhirnya adegannya ceritanya gue nangis dia dibully padahal kan gue ketua premannya, ngerti gak sih lo? Iya. Jadi Aduh, mana ada nih preman gondokan. iya kurang ajar. Iya. Tapi itu parah sih kayak gila itu Iya, pengalaman sumpah, yang sumpah. Yang kayak gitu tuh gak bisa ditutupin. Nggak Karena gue bisa. pernah juga waktu masih kecil iklan Stimuno gue. Terus lu pernah gak minum Stimuno? Pernah, dulu? Iya kan, pernah. Stimuno. Terus pas sebelum syuting gue sekolah dulu TK nih kan. Ngantuk gue meja gue. Terus gue ketiduran. Serut meja gue dorong gini jedak lah kepala gue. Benjol lah gue di sini. Yang tadinya gue di depan nih Stimuno nih gue ya kan. Wih bintang iklannya gue jadi di keren. belakang gue. Ya Allah. Karena benjol emang sialan. Lo tadinya benjol. main talent. Tadinya gue di depan, berdiri di depan gitu. Main talentnya ada banyak. Cuman tadinya gue di depan udah mana pakai topi, rambut gue gak muat kata gue. Rambut lo lebar. Wah, rambut lo luas. Gitu. Jadi ya udah di belakang aja deh Sasria gitu. Tapi gila sih kalau ngomongin ini bener-bener kayak banyak banget ya pengalaman Banyak banget. lucu selama syuting gitu. Tapi sekarang gue bener-bener amazed banget ngelihat lo tuh kayak bisa sampai Dubai Fashion Week, Masya lo runway di Allah, gue juga mana-mana. amazed banget sama interaksi. Oh, thank you lo. Iya. Thank you, tapi kan lo nggak nonton. Iya, kan gue lagi syuting juga. Iya, lo lagi main ini, lagi jadi Nadia, polwan. Repot. Nanti ya kalau ada yang kedua gue mau nonton. Iya, lo nonton ya lagi. nanti ya. Nanti gue undang. Gue udah undang waktu itu lo nggak bisa lo lagi. Iya, coba nyanyi dulu dong. Jangan gila-gilaan nyuruh deh. Perempuan. Tapi gue bangga banget. Maksudnya gue ngelihat lo tuh karirnya tuh bisa di mana-mana dan lo tuh bener-bener nailed it. Kayak acting lo bener-bener pol, terus kayak akhirnya masuk ke model juga, jadi muse tuh juga lo all out gitu. Tapi awalnya gimana sih sampai lo akhirnya dapet dipercaya gitu sama mungkin brand-brand atau apa ya untuk menjadikan lo muse waktu itu? Gue juga gak ngerti. Sejujurnya gue juga gak ngerti. Cuman mungkin karena image yang gue bangun juga kali ya, dan mungkin sesuai sama beberapa brand yang akhirnya kerja sama gue gitu. Gitu sih. Dan mungkin
penampilan gue kan jarang ya ada di Iya, Indonesia. unik Maksudnya ya. dengan rambut keriting, Mhm. terus dengan kulit yang gelap gitu. Mungkin brand juga ngerasa, wah ini dia merepresentasikan perempuan-perempuan Indonesia yang jarang tersorot gitu kali. Iya, iya. Mungkin ya. Dan Dubai Fashion Week kan it's a huge deal gitu ya. Mhm. Ceritain dong gimana sih pengalaman lo di sana? eh Aduh seneng banget karena gue juga jalan sama Nadia Hutagalung kan. Aduh, Kayak, keren ya. Ih, gue Masya Allah waktu loh dia. pertama ngeliat dia kayak Masya Allah Ih, cantik banget Vin. ngerti. Yang kayak semampai, terus bersih, terus kayak ya Allah nggak pakai makeup, terus Iya. rambutnya kan beliau kan udah beruban kan, Iya, tapi tapi sama cakep. sekali nggak, aduh bener-bener kayak kok jadi Unreal. unik ya, terus Mhm. kayak dengan ubannya itu tuh jadi makin cantik gitu, Bener, terus bener, bener. kayak ya Allah semampai banget badannya terus senyum mulu dan dia satu-satunya artis Mhm. yang gue temuin yang bener-bener auranya tuh gila bertebaran. Mancar ya. Mancar banget karena beliau juga kayaknya yoga atau apa gitu Mhm. kan, terus meditasinya kenceng banget. Jadi kalau ngomong itu nggak bisa kalau nggak senyum, dia diem aja senyum. Ih, Jadi gila. kalau duduk apa segala macam tuh senyum Mhm. ke orang-orang apa segala macam gitu. Terus setiap dia, gue nanya kan sama Mhm. dia, Kak gimana sih caranya biar bisa terus positif? Mhm. Ya jadi segala sesuatu yang mau kamu lakuin itu pikirin dulu itu baik apa enggak gitu. Terus Oh, sebisa mungkin kamu selalu tebarin energi positif ke positif. orang-orang di sekitar kamu. Terus Mhm. ya Allah adem Adem banget. banget. Tapi kok lo ke gue energinya negatif? Karena lu juga negatif. Gitu. Terus udah gitu di Dubai Fashion Week Iya. itu kayak ya Allah tinggi-tinggi banget nih orang-orang Iya, gitu semampai kan. ya. Semampai banget Mhm. gitu. Terus udah gitu kayak ya gue masih nggak percaya aja sih gue kepilih jadi salah satu muse buat jalan di Dubai Fashion Iya, Week iya, iya. Itu gitu. keren banget sih. Ih ya ampun Itu gue juga seneng bener-bener. banget sih. Iya, tapi gimana nih? Itu kan berarti emang alhamdulillahnya nih sekarang udah lo tuh udah go international bisa dibilang gitu ya. Amin. Eee, Perasaan lo gimana sih knowing lo tuh udah kayak bisa dipercaya dengan brand besar, terus juga bisa dipercaya juga dengan, karir-karir lo, karya-karya lo yang juga besar-besar banget gitu? Gue sih masih bener-bener nggak nyangka, Mhm. karena kalau misalkan dilihat, talenta, menurut gue banyak yang lebih bertalenta daripada gue. Kalau Mmm. dilihat, secara fisik banyak juga yang lebih cantik, yang lebih, apa, yang lebih menawan daripada gue Mmm. banyak. Cuman, eee, itu sih hal yang gue syukurin bahwa gue masih masih bisa dipercaya dan berkesempatan Iya. untuk, mendapatkan kesempatan-kesempatan emas tersebut Mhm. gitu, dan gue masih kayak kok bisa ya gitu, karena memang cita-cita gue dari kecil Iya. kan kayak, pengen go internasional gitu Iya. kan, waktu di infotainment dulu waktu Infotainment, si infotainment. Cemong waktu dulu Bener, kan ada ngerti gue wartawan. selebrita pagi gitu-gitu Iya, ya? Iya, iya, terus iya. kayak, kamu cita-citanya apa?" "Oh aku mau go internasional kayak Agnes Mhm. Monica," Oh gitu bener, ini interview gue. intens ya, intens. Iya, 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 Sama iya. Silet sama Oh Silet, sama Silet, bener. gitu. Terus Heeh. gue kayak, pengen go internasional, terus Iya. alhamdulillah kayak gue udah merasakan ya 1%-nya lah dari, cita-cita Mhm, mhm. gue Tapi gitu. menurut gue ini jadi, apa ya, mungkin kesempatan baru juga untuk Iya. lo, pintu baru terbuka untuk lo gitu ya, dan gue tuh nggak sabar banget sebenarnya, someday dan gue yakin banget somehow, lo tuh bisa banget lagi untuk kayak main film di Amin. Hollywood Gue atau pengen apa, amin banget banget ya. sih sebenarnya, Mhm. sepengen itu. Iya, iya, iya. Tapi ya nggak tahu ya, kita ikutin aja lah Ikutin aja, alurnya, bener, bener. kayak Dan you're gitu. still young anyway, masih Iya sih. panjang, insya Allah perjalanannya masih Mhm, panjang. mhm. Tapi ada nggak goals-goals spesifik dari lo yang mungkin eee, Mmm. ini belum tercapai tapi kayak gue masukin nih ke bucket list gue gitu? Percaya nggak percaya kayak kuliah deh. Kayak gue Oh udah iya. kayak gue udah udah mulai mempertimbangkan itu, karena Mhm. gue udah mulai ya umur terus bertambah kan, dan Iya, gue lu sekarang kayak, udah 47. 48, terus aja lo 47, gilingan lo. Kan gue udah 22 22 nih, bener. gitu. Terus gue ngerasa, aduh gue nggak mau makin lama lagi gitu, Mhm, nunda-nunda gitu. Karena orang tua gue juga nggak pengen kalau gue kuliah di sini gitu. mhm. Kalau gue kuliah di luar kan otomatis banyak dong persyaratan-persyaratan yang harus gue lakuin gitu Bener, sebelum gue benar-benar sekolah di sana. Nah, persyaratan itu tuh yang masih perlu lo lumayan, iya.
apa ya, nguras energi dan waktu Waktu. buat gue Mhm. gitu. Karena kan gue dari homeschooling kan, jadi Iya. banyak hal yang harus diurus gitu. Tapi mau ngambil jurusan apa rencananya? Tadinya dari hukum, Hukum. dari psikologi, dari Bener. jadi komunikasi aja deh, gue Iya nggak mau udah deh gini. pusing. Nggak apa-apa. Yang Tapi emang penting gue sarjana. iya, tapi kan lu bisa alasan gitu saya kayak bilang, "Iya, gue ngambil komunikasi karena kan gue inline sama karir gue." Gitu. Betul, itu dia daripada Itu. hukum. Iya Allah Iya, baca-baca hukum. lagi gue Aduh, bar nggak muat examnya ini. belum lagi. Aduh, lo nggak susah kalau Gue kayak gitu. bukannya merendahkan diri gue ya, Enggak, lo bisa. kalau ada yang gampang mendingan yang gampang, gak usah yang repot-repot deh gue. Bener. Kan realistis gitu ya. Realistis Bener. aja. Karena lo udah punya karir. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillahnya. Dan kuliah komunikasi untuk mendukung karir yang gue jalani. Betul. Gitu. Lo mengisi gaps-gaps yang mungkin, oh ini skill baru yang gue bisa dapetin ketika gue kuliah jurusan komunikasi. Ada Gitu. alasannya gitu. Iya. Jadi bukan semata-mata emang gue malas atau apa. Enggak, itu tuh Karena enggak sama sekali. iya. Itu memang ada alasannya kok, konkret. Menurut gue itu Konkret, valid. Iya, betul. Iya. Valid. Jangan dicontoh ya teman-teman. Ya Tapi kan Allah. gue tuh sampai sekarang ya, maksudnya lo tuh kan banyak banget bidang. Sempat juga main teater musikal bareng gue. Oh iya ya? Oh gue lupa tuh. Kalau nggak salah, apa itu bukan lo ya? Oh kayaknya bukan gua. Oh itu Romaria Simbolo, sorry. Ya. Atau Bastian. Sekalian aja lu sebut siapa lagi tuh. Ya Allah, iya ya gue. Iya bener lo kan. Maksudnya gue ngeliat lo tuh banyak banget lah bidang yang lo tekunin gitu, yang lo jalanin. Tapi passion lo yang bener-bener, oh ini forte gue nih, apa? Dari acting, nyanyi, terus juga sekarang lo ikut runway juga, modeling, apa? Kayak acting deh. Acting ya? Sebenarnya modeling juga sih, cuman gue ngerasa lebih ke acting deh kayaknya. Iya. Tapi gue udah mulai kayak menyerah sih dengan industri di sini karena memang karakter gue kan susah ya. Kayak Maksudnya untuk susah? untuk jadi main karakter di sini tuh PH tuh menurut gue sangat mempertimbangkan itu karena gue bukan gimana ya? Menurut mereka gue tidak merepresentasikan perempuan Indonesia karena mereka takut kalau pakai gue, takutnya nggak ada yang nonton mungkin. Jadi mereka pakai yang aman-aman aja, yang kayak Beauty mix, standard gitu bule, maksudnya. Iya. kayak gitu. Dan menurut gue kayak aduh kayak capek nggak sih, boring deh gitu. Cuman kayak ya udahlah kalau misalkan mereka memang belum berani, gue juga nyari cara gimana supaya gue bisa tetap nekunin karir gue, tapi gue tetap bisa jalanin apa yang gue mau dan Betul. kesempatannya lebih besar lagi. Dan mungkin gue bakal coba di luar negeri, mungkin nggak ada yang Itu. tahu sambil gue kuliah Iya. kan. Dan mungkin dengan lo akhirnya acknowledge hal itu, maksudnya kayak industri sekarang lumayan picky banget nih, harus yang kayak gini dengan kriteria yang mungkin lo sebutin. Tapi mungkin ini jadi salah satu kesempatan lo juga untuk Mungkin. kayaknya gue bisa nih melebarkan sayap di luar. Iya. Karena gue udah lumayan capek sih dengan kriteria yang mereka pilih yang itu-itu aja. Walaupun yang tadi gue bahas nggak ada yang bilang seperti itu, cuman gue merasanya demikian gitu. Ada aja kayak tawaran apa segala macam, dibilang banyak, alhamdulillah banyak. Cuma maksud gue kayak kan dari sebanyak tawaran itu kan kita kan harus pilih ya yang mana. Terus ada aja yang nawarin horor. Kan sekarang dimana lagi banyak horor kan. Dan gue kayaknya kalau nggak yang gimana-gimana atau bayarannya nggak gue belum bisa beli rumah di Pondok Indah dengan satu proyek itu, kayaknya nanti dulu gitu. Benar. Karena nanti orang percaya lagi budget gue segitu, ya Allah. lo percaya orang bener. Enggak lah, Cang, belum. Amin. Tapi bisa lah, bisa. Amin. Oke, anyway kita bakal main games dulu, Sa. Ini kepanjangan nih, dari tadi ngomong kita. Ya emang berbincang di sini, lu mau ngapain? Masih aman kan ya durasinya? Masih aman, baru 38 menit. Lu kayak orang ini tim produksi dari tadi. Segala air putih lu pusingin. Tenang aja. Main game yuk, main games ya. Kita bakal masuk ke three things. Jadi ini game simple dulu banget. ya, balas WA dulu. Ih, perempuan ini kurang ajar banget ya. Oh, iya, Baru oke. ngomongin etika loh nih perempuan. Gila ya. Ayo, main three things ya. Jadi ayo main three things. Capek kan? Capek banget ya. Ya Allah. Aduh. Jadi gamenya simple, cuma kayak misalkan gue nanya nih, saya sebutin 3 hal yang lagi apa-apa, lu sebutin 3 hal. Oke. Dan ada 3 pertanyaan. Iya. Alright, kita masuk ke three things. Woo!
Alright, first question, Zah. Mhm. 3 barang yang wajib dibawa kemana-mana. HP, HP, HP. HP lo 3. Karena kalau gue bilang kartu ATM, gue apa-apanya pakai kris. Oh benar juga sih. Gitu. Iya. Terus dompet gue nggak ada isinya, gue nggak megang cash. Terus kalau lip gloss, ya gue udah beauty kan dari sana. Oh bener, pengen gue gaplok banget hidupnya, sialan. Iya. Tapi gue setuju. Tapi kan lip gloss juga kan ada case yang bisa taruh gitu Belum kan. beli. Kenapa nggak beli? Iya, harusnya kemarin di sana. Harusnya pas lu ke New York tuh beli Iya, kan. benar. Punya siapa sih? Hailey ya? Hailey. Hailey Bieber. Oke, jadi HP doang nih. HP. HP, tiga-tiganya HP ya. Oke, next question. 3 skincare rutin wajib lo. Selain Kakak. enak banget gue. Aduh. Skincare rutin. Mm-mm. Selain air wudhu. Oh, Masya Allah. Gila nih ya. Bagus. Iya. Ya gila, memang bagus nih. Sorry. Skincare Kontradiktif respon. rutin, facial wash, Iya. moisturizer, sama lip balm. Oh, lip balm ya? Mm-mm. Lu gila-gila lip balm ya? Iya, gue harus pakai itu. Kalau enggak bibir gue kering. Oh, iya. Oke, itu udah 3 ya. Last question. 3 film atau sinetron favorit lo. Yang bener dong. Maksudnya nggak bener nih, ganti aja ganti. 3 film atau sinetron favorit lo yang lo bintangin. Imperfect, Oh, benar. Skandal 3, Mm-mm. sama apa ya? Si Cemong aja deh. Si Cemong. Mm-mm. Kenapa? Iconic soalnya. Iya sih. Mm-mm. Dan Terus bahkan- Imperfect juga. Imperfect sih, dan lo ketemu keluarga baru ya. Iya benar, sama geng kosan. Geng kosan. Mm-mm. Itu bener-bener gue ngeliatnya hangat deh. Persahabatan kalian. Masa sih? Nggak, serius. Kayak seru banget. Kalau misalkan dilihat behind the scene-nya tuh kayak persahabatan itu seru banget gitu. Iya, masih nggak lo ngumpul sama geng kosan? Enggak, lo menjauh lo ya. Terus sama Kiki, Bu Kiki masih masih. Terus Kak Aci juga sempet kemarin main paddle bareng. Oh, keren. Gitu. Seru. Sama satu lagi? Oh, yang kerudung? Yang Udah pakai jarang hijab? ketemu. Udah jarang ketemu ya. Jarang. Siapa namanya? Gue suka lupa lagi. Gue tuh suka lupa nama. Ya lu Siapa? cari aja deh di Google. Oh, ya udah nanti gue cari deh. Mm-mm. Oh gitu. Jadi masih keep kontak kayak gitu, masih seru ya. Alright, series lo terakhir yang baru. Kok gue emosi banget sih, gue heran deh. Karena oh iya, closing game. Boleh tepuk tangan ya. Gue lupa itu game ya. Ini Lupa. ngapain kita sekarang? Hah? Ngapain kita? Kita ngebahas tentang skandal lo. Waduh, takut banget nih. Enggak, Takut gue nih. bercanda. Jadi waktu pas lo skandal itu, skandal series ya? Series gue. Skandal series, tenang. Ih, Skandal jangan series, aneh. jangan aneh. Lu gak ada skandal, lu mah baik. Baik gue. Lu mah perempuan ini, Nusantara. Aduh. Iya, series gue. Iya, series lo sama Al. Mm-mm. Itu boleh dong diceritain sebenarnya gimana sih prosesnya, terus juga waktu itu lo mendalami karakter baru ini kan untuk lo ya. Itu gimana sih? Duh, itu kayak salah satu syuting tercapek gue deh. Ya lo cerita lagi waktu Capek itu. banget, gue tuh terkuras banget energi gue. Terus udah gitu selesai syuting itu tuh gue bener-bener gak kemana-mana. Terus gue sempet sakit kan. Untungnya gue sakitnya udah setelah proses syuting itu. Dan yang lain-lain tuh sempet kayak ada sakit apa segala macam, tapi alhamdulillahnya gue diberi kesehatan selama si proses syuting tersebut. Karena Allah tahu kali ya, ini tanggung jawab gue nih Bener. gede banget di sini. Terus banyak hal yang kayak misalkan ada actionnya, fighting apa segala macam, itu tuh kayak cuma sekali. Terus workshop megang pistol cuman kayak 2 kali apa ya, sementara kayak itu series bener-bener action. Terus kayak waduh, begajulan banget deh gue di situ. Terus ada dance-nya juga. Dance-nya aja si salah satu pemainnya itu udah dari 1 bulan sebelumnya dia bikin koreo itu dan ada koreografernya. Gue H-1, jadi mereka nggak kasih tahu gue. Jadi lo nggak tahu? Gue nggak tahu kalau misalkan gue bakalan nari full 1 lagu. Untungnya gue pernah dance kan. Jadi ya kan lo emang dancer.
pedancer gue. Iya lu berdansa. Sering berdansa. Jadi gue ya walaupun deg-degan ya, gue Bener. kayak aduh ya udah deh daripada nanti syutingnya lama, Mm-mm. jadi gue minta waktu makeupnya kalau nggak salah diundur 1 jam, gue bikin koreo 1 lagu dan itu dance-nya bener-bener di satu itu di mana ya? Kalau nggak salah di salah satu bar atau klub Aha. mana dan itu gede banget si panggungnya itu, Oke. tapi panggungnya bukan yang kayak ada stage-nya ya, enggak, cuman kayak di lantai gitu dan gue harus keliling tapi full pakai koreo. Gue kayak Oh, Allahu Akbar gitu kan, ngerti. tapi ya akhirnya diberi kelancaran. Jadi itu lu bikin sendiri tuh Mm-mm, koreografinya? bikin sendiri. Wah Terus gila. kayak makeup gue sendiri. Makeup lu Makeup sendiri. gue sendiri. Terus selesai syuting Skandal, rambut gue rusak. Hah? Yang tadinya rambut gue segini nih, Heeh. gue potong pendek langsung segini. Nah ini udah lumayan tumbuh. Iya, iya, Ini iya. aja lama banget numbuhnya karena kan dicatok terus kan. Di Skandal tuh bukannya rambut lu lurus ya? Lurus, Iya kan? makanya dicatok terus rambut gue rusak. Wah Yang gila. tadinya poni gue segini terus jadi segini. Segini doang nih. Oh ya Allah. Sedih banget. Kalah lu sama Mel Carla segini. Ih. Bisa di-roll ya. Bisa di-roll lucu. Iya, iya, iya. Tapi gue sempat ngeliat Apa ya? ada adegan yang lo ini yang lo sebutin tuh adegan yang ini bukan sih yang lo di atas pakai kain Oh, apa heeh. gitu. Itu lo gimana Itu proses 1 jam latihannya? 1 jam sebelum syuting gue baru latihan itu. Tapi bisa lo ya. Lo ngerasa Zendaya gitu nggak kayak di ini kan Iya. film apa namanya? Greatest Showman. Iya. Kan mirip najis. Iya. Najis. Enggak lagi, gue nggak Nggak ya, kepikiran nggak ke situ. kepikiran. Jadi iya cuma prosesnya cuma 1 jam doang kita latihan itu. Itu Terus stres udah ya. gitu take-nya yang itu jam 4 pagi, jam 3 pagi. Jadi orang-orang tuh udah pada gini-gini semua nih, udah pada ngantuk. Terus gue harus begajulan di atas itu. Belilit-lilit, gue udah kayak Belilit-lilit. apaan tahu. Gue nonton, gue kan support. Gue Oh iya, sahabat, bagus, gue bagus. support, gue bagus. Di video kan? Di video dong, di video harus yang ini, apa namanya, resmi ya. Resmi, jangan bajakan. Jangan bajakan. Gue nonton dan banyak banget adegan-adegan yang kayak, gila ini bukan Sasa sih menurut gue. Paham gak sih kayak Karakternya beda karakternya ya? beda Iya, banget dan iya. gue ngeliatnya ya udah Nadia gitu, Iya, bukan iya, Sasa. iya. Keren loh. Ih, Bangga jangan gue. gitu dong. Gue juga masih tuh sering sih FYP gue Apa itu? interaksi Oh Masya Allah. sama hujan-hujan. Ah, hujan-hujan gue hujan-hujan ya. Keren banget deh dia suaranya. Coba dong Iya. nyanyi dong. Hah? Nyanyi. Gue nyuruh mulu nih perempuan ya. Ya Allah. Aduh. Dimakan loh. Oh iya boleh loh ini. Terima kasih ya udah diundang, gue seneng banget. Aduh. Tapi peran lo kan dari Skandal Mm-mm. jadi Nadia, terus di Imperfect jadi Maria gitu kan. Itu kan beda banget kan. Beda Sa? banget. Ada opini-opini dari orang lain kayak gimana? Banyak sih, ada yang bilang gak bagus. Ada Ada juga? aja. Ada yang bilang kayak wah keren banget ya Mm-mm. bisa beda mainin karakternya, macem-macem lah, biasalah netizen. Iya. Cuman gue juga selalu kalau ngebacain komen itu ya gue kayak oh ya udah terserah mereka mau beropini apa, kan mereka nggak tahu seperti apa kan Benar. prosesnya gitu. Jadi ya udah anggap santai aja sih kalau gue. Cuman ya memang ada yang berlebihan juga, suka berlebihan, dan gue kadang suka kesel kalau misalkan lu tuh nggak tahu, lu jangan so tahu, itu tuh yang bikin gue kesel gitu. Benar. Cuman kalau misalkan Maria sama Nadia ada aja yang kayak banyak sih yang apresiasi sebenarnya. Kayak gila ya nggak nyangka Sasa dari peran Maria terus ke Nadia. Ada juga yang kayak nggak bisa lupa karakternya belum bisa lupa karakternya Maria. Itu salah satunya yang bikin gue kesel karena gue nih apa ya, bisa dibilang seorang aktor yang dimana ya ini memang pekerjaan gue gitu. Bener. Jadi jangan bawa-bawa project gue yang sebelumnya sama yang project yang lagi gue jalanin gitu. Jadi kan di setiap film kan beda-beda karakter. Lo aja pada suka komen kalau ada aktor mana yang kayak ih bosen ya dia mulu. Sama aja nih Iya, actingnya di sini sama ini. sama. Iya banyak. Giliran gitu kesel, giliran yang beda di komen. Jadi mau Iya. apa? Sabar, bener nggak apa-apa. Itu yang bikin gue Kesel. kesel. Tapi gue ngerti karena jadinya lu tuh susah untuk, dan lu udah berusaha, lu udah kayak all out banget untuk bisa jadi aktor yang mungkin berbeda karakternya gitu ya. Tapi ketika ada image dari orang lain yang
Di otak gue masih ini lagi karakter lo yang Iya iya. iconic banget gitu. Itu Mhm. kan susah jadinya untuk bisa keluar dari Iya image itu bener. ya. Terus udah gitu banyak yang bilang kayak, "Ya udah namanya juga public figure figur." Figur, perempuan gimana, Bang? Namanya juga public figure, ya Figur. terima-terima aja kalau kita komen apa. Lu gila-gila terima, Iya deh. terima-terima mulu. Tapi lu tipe yang lumayan bacain komen gitu nggak sih? Apa kayak lu masukin hati nggak kalau ada komen-komen negatif? Mmm, ada aja sih yang gue bacain, cuman ya udah aja gitu, gue Hmm. nggak yang inget gimana-gimana, tapi gue sempet sih nangis perkara yang pas skandal itu. Pas skandal ya? Gara-gara iya karena kan gue yang Skandal series ya. Ini takutnya oh iya skandal ini skandal series. series. Karena kan gue yang ngerasain capeknya seperti apa kan, Mhm. begitu kayak gue bacain komennya kayak, kenapa kayak gini?" gitu. "Oh ya udah lewat Oh, nih, udah. bye lo." Gitu, tapi ya udah lewat juga. Oh, udah lewat juga. Cara lu coping kayak misalkan bukan pertama kali ya, atau kayak lo lagi dapat banget nih serangan Mhm, netizen apa segala macam. Cara lu coping dengan itu gimana? chill. Gue ya mau gimana lagi, Iya Fit? sih, tapi kan Ya gue setiap nggak orang kan punya caranya masing-masing. Kayak gue tuh kalau misalkan lagi ngelewatin masa-masa yang mhm, mungkin orang-orang tuh komen-komennya negatif banget atau kayak nggak enak banget gitu. lu ngapain? Gue nggak buka sosmed. Ya makanya gue bilang chill. Itu chill lo itu, ya kan bisa dielaborate Mbak. Maksud gue kayak gimana sih caranya Sasa Iya, Utari gitu. gue ya udah, ya Chill, sama. sama aja ya. Gue nggak Aduh. ngapa-ngapain sih, Nggak, maksudnya lo nggak kayak, paling nangis. iya sih ya. Mhm. Iya. Terus ya udah lewat aja gitu. Mm-mm. Nggak gue inget-inget lagi juga sih. Oh, tapi lo masih tetap buka, maksudnya ketika lo lagi di banyak hujatan atau apa, Mhm. lo masih tetap bacain gitu? Apa kayak enggak? Nggak Hmm. selalu. Kalau selewat aja Mm-mm. gitu. Karena gue nggak bacain kayak setiap komen di semua posan gue tuh nggak Iya. gitu. Gitu sih. Iya. Aus Nah, nih, ya aus dulu minum nggak Mhm. apa-apa. Ini kalau misalkan lo mau nyemil juga nggak apa-apa. Mhm. Karena tuh menurut gue kadang kan orang bilang kalau misalkan konsekuensi jadi public figure itu harus terima dikritik, dihujat Iya. gitu ya. Mhm. Tapi sebenarnya menurut gue as a human being kita tuh sebenarnya nggak deserve juga untuk itu gitu loh. Iya, Dan benar. menurut gue itu bukan salah satu konsekuensi Mhm. menjadi seorang public figure. Konsekuensi menjadi seorang public figure ya kita harus bisa memberikan mungkin let's say dampak Mhm. positif untuk Iya. orang-orang di luar Iya. sana tanpa tanpa ngerasa kalau itu bukan diri kita. Jadi kita masih tetap harus jadi Iya. diri sendiri gitu kan. Dan gue cuma punya 2 tangan buat nutup telinga gue, dan gue nggak punya tangan lagi untuk nutup mulut semua orang. Jadi Bener. kayak ya udah biarin aja orang mau ngomong apa. Bener. Dan mungkin stoicism tuh kadang kita perlu juga kali ya. Kayak untuk biar oke kalau misalkan gue nggak bisa control the situation, ya I Mhm. just leave the Iya, situation, I benar. just leave the Bener. people yang mungkin kayak bring me down gitu ya. Mhm. Bener. It's very important. Tapi gue dengar katanya emang lo pengen main. Tadi dulu nih emas lagi naik. Bentar ya, Aduh, gue ngecek nih dulu. perempuan bener-bener deh. Lo jadi beli emas itu? Belum, nggak punya gue. Gue cuma ngecek aja Oh beritanya. iya benar. Kita waktu itu di grup kayak rame repot ya. Iya, Dari repot banget. emas harus kita beli emas gitu. Gue belum beli sampai Belum sekarang. beli ya. Tapi lo nggak dapet kan? Nggak dapet lagi Nggak gue. dapet ya. Ada sih, cuma mahal banget aja. Iya, Masya Allah ya. Tapi naiknya gila loh. Iya, terus udah gitu banyak yang ini kan kayak nggak bisa COD, dan menurut Islam kan kayak nggak boleh kan kalau misalkan kita nggak secara transaksi Iya. secara langsung gitu, jadi nggak boleh online. Gitu, itu yang Iya. repot karena ada yang di Bandung, ada yang di mana sellernya. Bener, dan ketika kita datang cepet banget habisnya kan. Iya, sumpah cepet Iya. banget. Kayak bisa hitungan menit, bahkan nggak less than an hour udah Tuh dari habis. tadi gue mau ini nih. Mau habis ini mau sendawa. Nah, Makanya minum ya. Belum ya, masuk boleh aduh, loh. bintang tamu gila-gila sendawa, emang ada yang begini ya? Ya Allah. Aduh, by the way ada project apa lagi nih ke depannya? Tadi series, cuman Series gue ya? belum tahu sih bakalan jalan di bulan apa, gue juga belum tahu.
Oh gitu. gitu. Terus lagi endorse, terus udah gitu promo yang buat series gue selanjutnya gitu. Ada yang bisa di-spill nggak kira-kira project apa nih yang deket-deket ini bakal Tadi sih yang ganteng-ganteng genteng kayaknya bakalan tayang di April mhm, atau di Maret, gue juga belum tahu, belum nanti tahu ya? pantengin aja di Instagram gue. Asik, Gila boleh keren dong. banget ya bahasa gue udah Keren kayak lu, bintang tamu gue nih. bangga sih. Aduh, aduh. Nah, boleh dong lu kasih tahu sosial media lu ada apa aja sih biar bisa di-follow mungkin. Sosial media gue ada apa aja? Iya, nama kayak di Oh, Instagram gue ada ini alah, follow ya. Instagram dan TikTok gue di @ZSA Utari. Nah, TikTok follow, Instagram follow karena bakal lu update juga ya. Kayak misalkan project-project Iya. baru lu update di situ. Walaupun jarang update juga sih gue. Lu seringin deh Iya, kayaknya. gue tuh belum yang kayak bisa aktif Nggak gitu apa-apa. story apa, nggak Nggak apa-apa lah ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Gue maunya yang titik-titik kayak Jangan kayak Awkarin. begitu. Oh, kayak Awkarin. Mm-mm. Bisa. Tapi kan ngapain? Kalau lo kan Kok ngapain sih? buat apa? Ya kan memang itu ininya dia. Iya, kalau Karin kan dia bener-bener yang kayak hey gitu seru. Oh. Kalau lo kan Gue pikir introvert menurut lu yang Awkarin gak bagus. bagus orang gua. Lu bilang dong. Lo nggak tahu zaman gua Sih. dulu 2018 titik-titik ya Allah bisa Iya. digunting Instastory gue. Tapi gue salut loh sama yang kayak gitu karena lu jangan ketawa ini gue beneran ngomong karena konsistensi itu sangatlah penting dan dia dan banyak selebgram lainnya, influencer lainnya yang bisa menjaga konsistensi tersebut. Iya benar. Karena menurut gue itu penting banget apalagi kan kalau kita kerja di dunia digital kan itu penting banget. Penting. Kayak brand tuh ngelihat dari situ kan kayak aktifnya kita apa segala macam. Jadi gue salut banget sumpah. Ini Bener-bener. beneran. Dan gue dulu tuh susah banget loh, Sa. Maksudnya itu tuh bukan hal yang kayak Lu dulu gampang. kayak gitu kan? Dulu gue kayak gitu, kan lu gak mau follow gue dulu. Gue unfollow. Sialan. Dulu gue kayak gitu. Iya. Ih, legit. Gue tuh bener-bener Udah kayak nggak lagi sih? Hah? Kok lu udah nggak lagi kayak gitu? Karena jadinya akhirnya kalau untuk sekarang kan algoritma berubah, ya kan. Kalau dulu kan apa yang lo update, kalau lo sering update lo di awal gitu. Kalau sekarang berubah jadinya agak ngerusak ke engagement gue. Oh, oke. Gitu. Tapi ya Iya. dulu tuh bingung sampai kayak ada fase dimana gue tuh agak kayak bingung untuk update apa lagi. Iya. Gitu. Iya, Dulu kan ada, soalnya gue tuh ada ini, apa namanya, minimal 50 story. Mati gak? Sehari? Sehari. Sumpah demi apa lo? Ih, masa gue bohong? 50 story? Iya. Kehidupan gue yang mana lagi yang bisa gue story kalau 50? Makanya gue bilang kan ngapain kalau lo. Ya Allahu Akbar. Lo main bowling sampai bowling-bowlingnya lo videoin kan juga ngapain gitu Iya, loh. gue sehari-hari gue bangun Menurut tidur, gue, chill, iya. minum kopi. Makanya lo iniin rambut lo Iya, apa bener, gitu kan bener. kebanyakan gitu. Iya, Kalau terlalu banyak ya. kalau gue dulu sampai kucing lagi nongkrong aja gue storyin Iya, Allah. lucunya gitu. Oh, Kan iya, nggak iya, penting. iya. Bener gak? Pantes gue unfollow. Dia siapa sih ganggu banget. Iya bener. Aduh tapi thank you so much ya Zaza udah makasih lo, mampir. Thank you udah so ngundang much. gue. Pasti dong. Tapi Ya ampun. boleh dong sebelumnya untuk penonton podcastnya Alvin. Kata-kata hari ini untuk mereka silakan. Allah, Fajar sad boy kali gue. Kata-kata hari ini. Yang bener aja loh. Bisa ayo. Kata-kata hari ini. Mm-mm. Sempurna itu bonus, jalan terus itu pilihan. Sasa Utari 2026. Asik. Keren banget. Keren banget. Gue bangga banget sama lo ya. Lo Nyanyiin Masya Allah. dong. Hah? Nyanyiin. Di bawah gitu Keren keren. banget. Masih ada voice note-nya. Aduh gak Gue usah tahu nggak gue karena sumpah, gue ngefans sama Alvin nih gue sampai minta voice note. Vin nyanyi nggak lo lagu Tulus ya kan? Tapi nggak ada hujan-hujannya. Nggak ada Nanti next hujan-hujan. time kita main hujan-hujanan lu nyanyi ya. Kita kayaknya kurang perlu. Kayaknya kurang perlu saya. Gitu. Tapi gue seneng banget kedatangan Zaza hari ini. Thank you so much for Makasih coming. loh. I'm so Thank happy. you. Dan thank you so much for teman-teman podcastnya Alvin yang udah nonton episode hari ini. And jangan lupa podcastnya Alvin tayang setiap hari Jumat jam 7 malam. So, tonton episode-episode selanjutnya and I'll see you next week. Bye-bye. Bye.